Jejak kaki Tuhan. Jejak kaki Tuhan. Suatu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku, maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata, ketika aku berketetapan mengikuti Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, "Anakku yang kukasihi, Aku mencintai kamu dan tak akan meninggalkan kamu. Pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun, ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu." Kami bertiga, kamu bertiga. Ketika kapal seorang imam berlabuh untuk satu hari di sebuah pulau yang terpencil, imam itu menggunakannya untuk berjalan-jalan menyusuri pantai dan menjumpai 3 orang nelayan yang sedang memperbaiki jaring mereka. Dengan bahasa yang sederhana, mereka menerangkan bahwa berpuluh tahun sebelumnya mereka telah dibaptis oleh seorang misionaris. "Kami orang Kristen," kata mereka, sambil dengan bangga menunjuk dada. Imam itu amat terkesan. Apakah mereka tahu doa Bapa kami? Ternyata mereka belum pernah mendengarnya. Sang imam terkejut sekali. Bagaimana orang-orang ini dapat menyebut diri mereka Kristen kalau mereka tidak mengenal sesuatu yang begitu dasar seperti doa Bapa kami? "Lantas apa yang kamu ucapkan bila berdoa?" tanya sang imam. "Kami memandang ke langit, lalu kami berdoa, 'Kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami,' kata salah satu nelayan itu." Sang imam heran akan doa mereka yang primitif dan jelas bersifat bid'ah ini. Maka sepanjang hari ia mengajar mereka berdoa Bapa kami. Nelayan-nelayan itu sulit sekali menghafal, tetapi mereka berusaha sebisa-bisanya. Sebelum berangkat lagi pada pagi hari berikutnya, imam itu merasa puas sebab mereka dapat mengucapkan doa Bapa kami dengan lengkap tanpa satu kesalahan pun. Beberapa bulan kemudian, kapal imam itu kebetulan melewati kepulauan itu lagi. Sang imam mondar-mandir di geladak kapal sambil berdoa malam. Dengan rasa senang, ia mengenang bahwa di salah satu pulau yang terpencil itu ada 3 orang yang mampu berdoa Bapa kami dengan lengkap berkat usahanya yang penuh kesabaran. Sedang ia termenung, secara kebetulan ia melihat seberkas cahaya di arah timur. Cahaya itu bergerak mendekati kapal. Sambil memandang keheran-heranan, sang imam melihat 3 sosok tubuh manusia berjalan di atas air menuju ke kapal. Kapten kapal mengintingkan kapal dan semua pelaut berjejal-jejal di pinggir geladak untuk melihat pemandangan ajaib ini. Ketika mereka sudah dekat, barulah sang imam mengenali 3 sahabatnya, para nelayan dulu. "Bapak," seru mereka, "kami sangat senang bertemu dengan Bapak lagi. Kami dengar kapal Bapak melewati pulau kami, maka cepat-cepat kami datang."
"Apa yang kamu inginkan?" tanya sang imam tercengang-cengang. "Bapa," jawab mereka, "kami sungguh-sungguh amat menyesal. Kami lupa akan doa yang bagus itu. Kami berkata, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Lantas kami lupa. Ajarilah kami sekali lagi seluruh doa itu." Sang imam merasa rendah diri. "Sudahlah, ulang saja saudara-saudaraku yang baik, dan setiap kali kamu berdoa, katakanlah saja, kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami." Sarang burung dan sebatang pohon tua. Sepasang burung bersarang di sebatang pohon tua yang sudah mulai lapuk di pinggir hutan. Di dalam sarang itu ada beberapa telur yang sebentar lagi akan menetas. Setiap hari mereka bergantian terbang jauh ke sisi lain hutan itu untuk mencari makan. Suatu sore langit nampak sangat gelap, bertanda badai akan datang. Tidak lama kemudian hujan pun turun lebat sekali disertai angin kencang. Badai besar benar-benar telah datang. Suatu kilat menyambar-nyambar diikuti suara guntur yang bergemuruh. Pepohonan bergoyang meliuk-liuk dihempas angin kencang. Binatang-binatang berlindung di sarang mereka masing-masing. Ketika badai berhenti, hutan itu nampak hancur dan porak-poranda. Banyak pohon yang tumbang. Demikian juga dengan pohon tua tempat kedua burung itu bersarang, sekarang telah roboh. Sarang dan telur mereka hancur jatuh ke tanah. Kedua burung itu sedih sekali. Tetapi kedua burung itu tidak menyerah. Mereka pun terbang ke sisi lain hutan itu. Akhirnya mereka menemukan sebuah pohon yang besar dan kuat untuk tempat sarang baru mereka. Di sana tumbuh banyak pohon buah-buahan, sehingga mereka tidak harus terbang jauh lagi untuk mencari makan.